Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Kusturian. Kesempatan kali ini kita akan kuliah mata kuliah kebijakan fiskal dan moneter. Dengan topik pembahasan kali ini adalah mengenal jenis pajak di Indonesia. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Jenis-jenis pajak di Indonesia. Pada dasarnya, sebuah negara membutuhkan pemasukan atau pendapatan yang digunakan untuk membangun negara. Pemasukan yang bisa diperoleh dari pajak, restribusi, sumbangan masyarakat, pinjaman, keuntungan dari perusahaan negara, dan lain-lain. Namun, biasanya yang menjadi sumber utama dalam pemasukan sumber negara adalah pajak. Dengan kata lain, jika sebuah negara tidak memiliki sistem perpajakan yang baik, maka pembangunan dan kegiatan-kegiatan akan sulit untuk diwujudkan atau dilaksanakan. Pembangunan yang terhambat seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, jalan, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bisa terhambat adalah kegiatan olahraga, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan lainnya. Pemasukan pajak pada sebuah negara bukan hanya digunakan pada pembangunan dan kegiatan negara, tetapi pajak juga dianggarkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat, itu berupa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat. Rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh warga negara bisa membantu pertumbuhan ekonomi negara, sehingga pemasukan sebuah negara akan berjalan tanpa hambatan. Setelah tahu bahwa pajak itu sangat penting untuk pembangunan pada sebuah negara, maka sebagai warga negara yang baik, sudah semestinya untuk melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Agar terbiasa membayar pajak tepat waktu, bisa dimulai dengan membayar pajak atas tempat tinggal atau rumah. Tempat tinggal atau rumah termasuk ke dalam jenis pajak bumi dan bangunan. Setelah sudah membayar PBB, maka pajak-pajak yang lain perlu dibayarkan juga. Sudah tahukah Anda bahwa di Indonesia ada berbagai pajak? Baiklah, kita simak bersama jenis pajak yang ada di Indonesia sebagai berikut. Setelah tahu bahwa penting untuk kemajuan dan pertumbuhan negara khususnya Indonesia, hal yang perlu diketahui berikutnya adalah jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan oleh peserta wajib pajak. Di Indonesia, jenis-jenis pajak digolongkan menjadi 3 bagian atau 3 kelompok, yaitu berdasarkan lembaga pemungutnya, kemudian menurut sifatnya dan sasaran atau objeknya. Baik, kita simak satu persatu ketiga golongan tersebut. Yang pertama adalah jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut. Di Indonesia ada 5 jenis pajak yang perlu diketahui dan dibayarkan, antara lain pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN,
pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea materai, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat dengan BPHTB. Itu adalah jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pajak penghasilan. Penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun dan dikenakan kepada perorangan atau badan disebut dengan pajak penghasilan atau PPH. Penghasilan yang dimaksud ialah kemampuan ekonomis yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menambah kekayaan, baik yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Secara sederhana, penghasilan itu dapat diartikan sebagai keuntungan dari sebuah usaha, honorarium, gaji, hadiah, dan lain sebagainya. Subjek pajak penghasilan terbagi menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Berikut penjelasan tentang subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Adapun yang termasuk ke dalam subjek pajak dalam negeri adalah seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu selama 12 bulan. Bisa juga seseorang yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk menetap di Indonesia. Kemudian, badan yang dibangun dan berkedudukan di Indonesia. Badan ini adalah lembaga-lembaga usaha yang misalnya PT, CV, dan sebagainya. Kemudian warisan yang masih penuh atau belum terbagi menjadi satu kesatuan menggantikan yang berhak. Artinya warisan yang masih utuh ini pun menjadi objek pajak. Sedangkan yang termasuk ke dalam subjek pajak luar negeri sebagai berikut. Seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu selama 12 bulan. Badan yang tidak dibangun dan berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui badan usaha tetap atau BUT di Indonesia. Itu sebagai subjek pajak luar negeri. Selanjutnya, seseorang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu selama 12 bulan. Kemudian, badan yang tidak dibangun dan berkedudukan di Indonesia yang bisa mendapatkan pendapatan atau penghasilan dari Indonesia bukan dari usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Ini bahasanya memang agak aneh ya, karena ini adalah bahasa undang-undang, nanti bisa dicermati lebih lanjut. Pada dasarnya, subjek pajak dalam negeri merupakan seseorang yang sudah bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Ini tidak harus berturut-turut ya. Dalam rentang waktu selama 12 bulan sejak kedatangannya. Jadi meskipun datang sebulan pergi lagi, datang lagi 2 bulan pergi lagi. Yang penting dalam waktu 1 tahun dia tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari itu menjadi subjek pajak dalam negeri.
Sementara itu, subjek pajak luar negeri adalah seseorang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi sudah ada di Indonesia selama kurang dari 183 hari dalam rentang waktu 12 bulan. Jadi kalau seseorang bukan warga negara Indonesia, tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari selama 1 tahun, maka dia menjadi subjek pajak luar negeri. Kemudian objek pajak yang dikenakan PPh atas penghasilan. Itu apa saja? Yang pertama adalah bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya. Jadi bunga simpanan ini juga kena pajak PPh. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya yang ada di bursa efek. Jadi misalnya teman-teman melakukan transaksi jual beli saham di bursa efek atau misalnya di bursa efek Indonesia ya BI, itu kena pajak pada saat transaksi. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan. Ya, misalnya menjual mobil, menjual tanah atau menjual bangunan ya. Kemudian penghasilan-penghasilan lainnya yang dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah. Ini nanti akan dibahas lebih detail di pengantar pajak, ya, di kuliah pengantar pajak. Kemudian yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak ini sering ada ketika sedang melakukan transaksi belanja atau makan di restoran. Namun, tidak semua orang tahu tentang pajak pertambahan nilai atau PPN ini. PPN adalah pajak yang dikenakan atas pembelian barang kena pajak atau pemakaian jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Setiap pembelian barang kena pajak atau penggunaan jasa kena pajak akan dikenakan PPN, baik itu perorangan, badan, pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPN PM. Setiap barang mewah akan dikenakan barang kena pajak dan digolongkan ke dalam jenis pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat dengan PPN BM. Kita akan melihat kategori barang-barang yang tergolong mewah, biar kita tahu bahwa barang yang kita miliki termasuk barang mewah atau tidak. Berikut kategori barang-barang mewah. Yang pertama, barang tersebut hanya dimiliki oleh orang yang berpenghasilan tinggi. Ya, kategori barang mewah pertama adalah barang yang hanya dimiliki oleh orang yang berpenghasilan tinggi. Kategori yang kedua adalah barang tersebut hanya digunakan untuk menentukan status sosial. Jadi barang tersebut hanya digunakan untuk pansos ya, meningkatkan status sosial seseorang. Barang tersebut bukan bagian dari kebutuhan pokok. Jadi kalau barang-barang pokok itu pasti bukan barang mewah. Kategori yang selanjutnya adalah apabila digunakan bisa merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta bisa mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Misalnya minuman beralkohol, golongan A, dan sebagainya ya. Rokok, dan sebagainya, ini termasuk di situ. Kemudian berikutnya adalah pajak bumi dan bangunan. Saya kira ini sudah tidak asing, karena semua pasti mengalami.
Jika kita memiliki tanah atau memanfaatkan tanah dan mempunyai bangunan, maka wajib dikenakan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Awal mulanya, PBB termasuk ke dalam pajak pusat. Tetapi pada 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan perkotaan termasuk ke dalam pajak daerah, kecuali PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan itu masih termasuk ke dalam pajak pusat. PBB ini sendiri merupakan sebuah pajak objektif yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan, di mana yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi maupun badan yang secara nyata memiliki manfaat atas bumi atau bangunan. Adapun pajak-pajak yang diperoleh pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten kota, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame atau iklannya, advertising, kemudian pajak mineral bukan logam dan batuan. Ini biasanya golongan C. Pajak kendaraan bermotor, pajak pada proses balik nama kendaraan bermotor, ini juga milik pemerintah daerah. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir. Ini semua menjadi pendapatan daerah. Kemudian jenis pajak yang kelima adalah bea cukai, bea materai maksud saya. Bea materai adalah pajak yang dikenakan pada pembuatan dokumen seperti akta notaris, surat perjanjian, surat berharga, dan kwitansi pembayaran. Bea materai dicetak dan dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, distribusinya saat ini oleh PT Pos Indonesia. Namun, terkadang ada beberapa surat atau dokumen tertentu yang pada awalnya tidak diharuskan menggunakan materai, berubah menjadi harus menggunakan materai. Contoh dokumen itu adalah dokumen yang digunakan untuk alat bukti di pengadilan. Kemudian jenis yang keenam adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat dengan BPHTB. Ini terjadi apabila kita melakukan jual beli tanah. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau biasa disingkat menjadi BHTB. BPHTB itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas penerimaan hak atas tanah atau bangunan. Sama seperti dengan PBB, bahwa PBHTB dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan dan dijalankan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi atau kabupaten kota, dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Subjek pajak pada BPHTB adalah perorangan atau badan yang mendapatkan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang BPHTB,
maka subjek pajak tersebut wajib membayar pajak atas tanah dan bangunan tersebut. Penerimaan hak atas tanah dan bangunan merupakan objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penerima hak atas tanah dan bangunan mencakup beberapa hal, antara lain pemindahan hak yang disebabkan oleh transaksi jual beli, tukar menukar, waris, hibah, hibah wasiat, pemekaran usaha, peleburan usaha, penggabungan usaha, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, dan pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian, pemberian hak baru karena kelanjutan hak dan di luar pelepasan hak. Nah, ini biasanya setelah dilepas dari ikatan hipotek atau hak tanggungan. Tadi kita melihat jenis pajak menurut pemutnya. Sekarang kita melihat jenis pajak menurut sifatnya. Jenis pajak jika dikategorikan berdasarkan sifatnya, maka terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung adalah jenis pajak di mana beban pajak yang harus ditanggung oleh seorang wajib pajak dan tidak memberikan beban pajaknya kepada orang lain, seperti pajak penghasilan. Jadi adalah pajak yang dibebankan langsung kepada penerima manfaat. Kemudian pajak tidak langsung adalah jenis pajak di mana beban pajaknya bisa dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contoh seperti pajak ini adalah PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Beban pajak yang ada di pajak tidak langsung, beban pajaknya bisa dipindahkan dari penjual ke pembeli karena perpindahannya searah dan produsen ke konsumen, maka perpindahannya disebut dengan perpindahan ke depan atau disebut dengan forward shifting. Namun jika perpindahan beban pajaknya berlawanan, maka disebut dengan perpindahan ke belakang atau disebut dengan backward shifting. Kemudian jenis pajak yang ketiga adalah berdasarkan sasaran atau objeknya. Pengelompokan jenis pajak berdasarkan sasaran atau objeknya dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Apa itu pajak subjektif? Yaitu pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan dari wajib pajak, disebut dengan pajak subjektif. Saat menentukan pajak subjektif, dibutuhkan alasan-alasan objektif yang berkorelasi dengan keadaan materialnya dan bisa disebut dengan gaya pikul. Gaya pikul merupakan kemampuan wajib pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Itu adalah pajak subjektif karena besarannya sangat tergantung kepada subjek pajaknya. Kemudian pajak objektif adalah pajak yang
cenderung untuk mencermati atau memperhatikan objek yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Ya. Setelah itu mencari subjek pajak tersebut, baik dari orang pribadi atau badan. Secara sederhana, pajak objektif dapat diartikan sebagai pajak yang lebih memperhatikan pada kondisi objeknya saja. Contoh dari pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian sistem pengambilan atau pemungutan pajak. Pentingnya sebuah sistem dalam perpajakan supaya pemungut dan pembayar pajak mendapatkan keamanan dan kenyamanan saat melakukan pembayaran pajak. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 4, antara lain yang pertama adalah Official Assessment System. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang dimana petugas pajak diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya terhutang wajib pajak. Jadi besarnya terhutang pajak ini ditentukan oleh petugas pajak. Pada tahun 84 dan reformasi dalam perpajakan, maka sistem pemungutan pajak ini sudah tidak digunakan atau tidak berlaku lagi. Jadi metode besaran pajak yang ditentukan oleh petugas sudah tidak digunakan lagi sejak reformasi. Salah satu contoh pajak dari sistem pemungutan pajak ini adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak ini yaitu 1. Petugas pajak menghitung pajak terhutang. 2. Wajib pajak bersifat pasif, tinggal menerima saja. Yang ketiga, untuk mengetahui hutang wajib pajak, maka harus menunggu surat ketetapan pajak yang dibuat oleh petugas pajak. Tapi sekali lagi, sistem itu sudah tidak dipakai lagi di Indonesia. Sistem yang kedua dalam pengambilan atau pemungutan pajak adalah self-assessment system. Dalam sistem pemungutan pajak ini, peserta wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak terhutang yang dibayar. Berupa pajak penghasilan PPH adalah salah satu contoh pajak dari sistem pemungutan pajak yang self-assessment system. Atau dalam bahasa Indonesia disebut, dikenal dengan menghitung pajak sendiri atau MPS. Nah, sistem pemungutan self-assessment ini ciri-cirinya adalah yang pertama, wajib pajak dapat menghitung pajak terhutangnya sendiri. Ya, jadi wajib pajak menghitung pajaknya sendiri. Yang kedua, dengan melaporkan dan membayar pajak yang harus dibayarkan, maka wajib pajak bersifat aktif. Sebaliknya, petugas pajak bersifat pasif. Yang ketiga, cirinya adalah pemerintah atau petugas pajak tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali pada kasus-kasus tertentu. Seperti wajib pajak terlambat untuk melaporkan atau membayarkan pajak terhutang dan ada yang pajak yang semestinya dibayarkan tetapi belum dibayarkan. Ini biasanya nanti dalam pemeriksaan. Kemudian sistem penghitungan yang ketiga atau sistem pengambilan pemungutan pajak yang ketiga adalah
withholding system. Pada sistem pemungutan pajak withholding system, pihak ketiga diberikan kewenangan untuk memotong dan memungut besarnya pajak terhutang yang dimiliki oleh wajib pajak. Maksud dari pihak ketiga ini adalah pihak lain selain dari pemerintah atau petugas pajak dan wajib pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak withholding system yaitu yang pertama, petugas pajak dan wajib pajak tidak bersifat aktif. Maksudnya adalah petugas pajak dan wajib pajak tidak perlu menghitung besaran pajak. Kenapa demikian? Karena besaran pajak dihitung oleh perusahaan atau badan, karena dalam sistem pajak ini perusahaan merupakan pihak ketiga. Kemudian sistem yang keempat adalah semi self-assessment system. Dalam sistem pemungutan pajak ini, besaran pajak terhutang berada di kedua belah pihak. Secara sederhana, sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak dan petugas pajak. Dan apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya dalam sistem pemungutan pajak ini adalah yang pertama, wajib pajak dan petugas pajak diberikan kewenangan untuk menentukan besaran pajak. Yang kedua, wajib pajak dan petugas pajak bersifat aktif karena kedua belah pihak menghitung besaran pajak. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang sering digunakan adalah self-assessment system atau menghitung pajak sendiri dan withholding system. Meskipun wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak, bukan berarti wajib pajak tidak mendapatkan pemeriksaan kembali oleh petugas pajak. Dengan kata lain, Direktorat Jenderal Pajak atau petugas pajak akan memeriksa atau mengecek wajib pajak jika ditemukan kesalahan dalam membayar pajak. Kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa pajak adalah salah satu pendapatan atau pemasukan utama yang dimiliki oleh setiap negara, khususnya Indonesia. Pajak bisa membangun sebuah negara dan memberikan rasa aman kepada masyarakat atau warga negara. Oleh karena itu, jangan telat untuk membayar pajak supaya pertumbuhan negara Indonesia berjalan dengan lancar juga. Ada 3 golongan pajak, yaitu pajak berdasarkan lembaga pemungut, pajak menurut sifatnya, dan pajak berdasarkan sasaran atau objeknya. Di Indonesia, sistem pajak yang digunakan adalah self-assessment system dan withholding system. Sistem di sini maksudnya adalah sistem pemungutan atau penetapan besaran pajak. Saya kira itu yang bisa kita bahas dalam topik mengenal jenis-jenis pajak di Indonesia. Ini bisa sebagai landasan awal atau pengantar nanti untuk masuk pada kuliah pengantar pajak. Terima kasih atas perhatiannya. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya ini. Kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu
apa yang kita bahas ini bisa memberikan manfaat juga kepada orang lain. Kemudian berkomentar bagi mahasiswa Politeknik Kusturian di kolom komentar channel ini sebagai bukti kehadiran kuliah. Demikian kuliah kita kali ini, kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.